Ya, puji Tuhan. Selamat datang di bulan Maret, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tadi kita sama-sama melihat sebuah penggalan film. Ya, tentunya sebagian besar dari antara kita udah pernah menyaksikan film ini. Kenapa kita putar film ini selama 4 minggu ke depan? Kita akan terus diingatkan akan hal ini. Kita masuk di dalam satu series khotbah yang baru. Kita akan berbicara tentang 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Ya, tadi kita sudah lihat dengan jelas, dan perkataan Yesus yang pertama di atas kayu salib, Yesus berseru dengan suara lantang, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu, ada 7 perkataan Yesus di slide saya tuliskan. Kita akan lihat sama-sama untuk mengingatkan kita kembali, dan setiap minggu kita akan bahas bagian per bagian. Yang pertama, Yesus katakan, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di dalam Lukas 23. Lalu Yesus juga berkata di dalam Lukas 25 ayat 23 ayat yang ke-43, "Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus," kepada seorang penjahat yang ada di samping Yesus. Dan Yesus juga berkata kepada Maria dan Yohanes, ya, bagaimana Yesus memberi pesan, "Ibu, inilah anakmu," dan Yohanes, "Inilah ibumu." Nanti kita akan belajar hal itu. Lalu juga Yesus berkata, "Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku?" Ya. Lalu Yesus juga berkata, "Aku haus," merupakan seruan, ya, yang keluar dari mulutnya, menceritakan apa yang sedang dia alami dan derita. Dan Yesus katakan sudah selesai, hingga pada akhirnya Yesus menyerahkan nyawanya, ya, ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, 7 perkataan Yesus ini penting untuk kita pahami. 7 perkataan Yesus ini penting untuk kita mengerti dan selami. Kenapa? Karena di balik 7 perkataan Yesus ini ada pesan kasih yang sangat luar biasa. 7 pesan ini menceritakan tentang apa yang ada di dalam hati Yesus. Matius 15 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, "Tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan seseorang." Jadi apa yang Yesus perkatakan, apa yang Yesus serukan di atas kayu salib itu merupakan isi hatinya. Itu merupakan ungkapan terpenting yang dia sampaikan di detik-detik terakhir kehidupannya. Dan kita mau semakin mengenal hatinya. Banyak orang merasa cukup mengenal Tuhan sebatas mengalami kuasanya, tanpa peduli apa yang menjadi isi hati terdalamnya bagi kehidupan setiap kita orang berdosa. Dan lewat pembelajaran ini, kita akan sama-sama dituntun untuk kita melihat kedalaman hati Yesus itu seperti apa. Tadi saya sudah bacakan di ayat yang tidak asing bagi kita, Lukas 23 ayat yang ke-24, ini perkataan Yesus yang pertama, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sama-sama tahu bagaimana Yesus diperlakukan begitu mengerikan. Bagaimana Yesus diperlakukan begitu kasar dan begitu rendah. Tapi ketika dia ada di atas kayu salib, Bapak Ibu, dia berkata dengan sangat lantang. Dia bukan mengumpati orang-orang yang menyalibkan dia, sekalipun orang-orang itu adalah ciptaannya. Dia bukan memaki orang-orang yang ada di bawah ahli Taurat, orang Farisi dan sebagainya, sekalipun mereka telah merasakan bagaimana Allah bekerja membebaskan mereka dari Mesir, membebaskan nenek moyang mereka dari Mesir. Orang-orang yang menyalibkan Yesus adalah orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Allah yang begitu luar biasa. Mereka mengalami kehidupan, nafas hidup, oksigen gratis. Mereka mengalami matahari yang menyinari, mengalami terang, menikmati ciptaan yang begitu luar biasa. Tapi ketika Yesus ada di atas kayu salib, mereka memperlakukan Yesus dengan sangat rendah dan begitu hina. Dan ketika Yesus ada di atas kayu salib, Yesus lihat ke bawah. Dan ini yang menjadi seruan hatinya. Yesus tidak mengadu kepada Bapa apa yang orang-orang itu lakukan.
Tetapi Yesus malah menyerukan, mendoakan supaya Allah Bapa mengampuni orang-orang yang begitu keji memperlakukan Yesus. Lewat ayat ini, kita akan belajar 4 hal. Bapak Ibu, di atas kayu salib, kita tahu sebelum naik ke atas kayu salib, Yesus ada di Getsemani, dia berdoa. Apa doanya? Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dan apa yang menjadi kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah Yesus naik ke atas kayu salib. Dalam kondisi itu, Yesus tidak marah terhadap Bapa, melainkan Yesus tetap terhubung. Yesus tetap terkoneksi dengan Bapa. Di tengah kondisi yang begitu menyesakan, di tengah kesakitan yang begitu luar biasa, Yesus secara manusia mungkin dia bisa marah. Tapi yang Yesus lakukan, dia tetap terhubung dengan Bapa. Di tengah pergumulan yang begitu hebat, di tengah pengetahuan dia mengerti bahwa ini yang menjadi kehendak Bapa, begitu menyakitkan, dia tidak meninggalkan Bapa. Dia tetap terhubung dengan Bapa. Yang kedua, kita bisa belajar, Yesus konsisten menghidupi panggilannya, Bapak Ibu. Apa yang menjadi panggilan Yesus? Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekalipun kondisi begitu menyakitkan, sekalipun kondisi begitu mencekam bagi Yesus, tapi dia tetap konsisten menghidupi panggilan Tuhan. Dia tetap konsisten menghidupi apa yang menjadi agenda Allah di dalam kehidupannya. Itulah Yesus. Sampai akhir hidupnya dia konsisten. Sampai akhir hidupnya dia setia. Yang ketiga, lewat ayat ini kita belajar apa? Kita bisa melihat satu pribadi yang sangat berintegritas. Apa yang diucapkan, apa yang diajarkan di bait Allah, apa yang diucapkan ketika dia mengajar di bukit, khotbah di atas bukit, itu sama dengan apa yang dia lakukan. Hal yang sangat sulit adalah menghidupi yang dikhotbahkan, menghidupi yang diajarkan. Gak gampang, Bapak Ibu. Tapi di sini kita bisa melihat, sebelum Yesus naik ke atas sorga, Yesus pernah berkata, hukum yang utama dan terutama adalah kasihilah sesamamu. Di dalam Yohanes, Yesus bilang gini, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti aku telah mengasihi kamu. Ternyata itu bukan hanya lip service belaka. Ternyata itu bukan hanya materi pengajaran saja. Di atas kayu salib, Yesus menunjukkan bagaimana dia menghidupi apa yang dia ajarkan. Dan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan dengan tindakan sama. Sekalipun kondisi begitu mencekam. Dan yang terakhir, kita bisa belajar apa yang menjadi doa Yesus. Yesus memohon pengampunan. Yesus mendoakan keselamatan. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus mendoakan keselamatan orang-orang yang telah menyalibkan dia. Dia mendoakan orang-orang yang sudah memperlakukan dia dengan begitu hina. Tadi di awal saya katakan, Yesus tidak memakai mulutnya untuk meratapi nasibnya. Yesus tidak memakai mulutnya untuk memaki orang-orang yang menyalibkan dia. Tapi Yesus berdoa buat orang-orang yang menyakiti dia. Berdoa supaya mereka pun diselamatkan, supaya mereka pun diampuni dosanya. Wow! Ini sangat powerful. Mari kita renungkan 4 hal ini. Kalau apa yang Yesus alami terjadi di dalam hidup kita, masihkah kita mau terhubung dengan Bapa? Kalau kita tahu rencana Tuhan itu,
kita menderita, masih maukah kita terhubung dengan Bapa? Atau sebaliknya, kita malah jadi marah sama Bapa? Kalau kondisi begitu menekan kita, pergumulan begitu hebat tidak selesai-selesai, masihkah kita konsisten menghidupi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ketika kondisi begitu menghimpit kita, masihkah kita berintegritas? Ketika ada orang yang menyakiti kita, apa yang kita katakan? Apa yang kita doakan? Mendoakan supaya orang itu boleh mengalami pengampunan dosa dan diselamatkan, atau kita mendoakan supaya orang itu mengalami musibah, mengalami yang kita katakan hukum tabur tuai, gitu ya, mengalami penghukuman Tuhan. Saya mau katakan, ini yang seringkali terjadi di dalam hidup kita. Kita gatal atau kita gagal total. Kita gagal total, Bapak Ibu, menghidupi ini di dalam kehidupan kita. Di dalam keberdosaan kita, di dalam kelemahan kita, di dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita sangat mudah marah kepada Tuhan. Kita meninggalkan Dia, kita tidak mau lagi terhubung dengan Dia, kita tidak mau lagi Tuhan-Tuhanan. Kita berhenti menghidupi panggilan Tuhan di dalam hidup kita untuk kita menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi Kristus. Kita berkompromi dan kita berhenti melakukan firman Tuhan. Dan kita mendoakan sesuatu yang membuat hati kita puas, yaitu musuh kita tertimpa bencana dan musibah. Kita gagal total. Di slide saya tulis, dalam nature dosa kita, kita selalu gagal meneladani 4 hal tersebut. Kita harusnya dihukum. Kita minta Tuhan setia, tapi kita adalah orang yang paling tidak setia. Seharusnya kita dihukum. Tapi kembali hari ini kita diingatkan, kasih setia Tuhan, Ia mengorbankan dirinya untuk mengampuni kegagalan kita, meneladani Dia dalam 4 hal tersebut. Bisa nangkap sampai di sini? Pengorbanan Yesus di kayu salib itu bukan menuntut kita sama seperti yang Dia lakukan. Tapi pengorbanan Yesus di kayu salib adalah untuk mengampuni kegagalan-kegagalan kita, meneladani 4 hal tadi. Wow. Di atas kayu salib Dia memberi teladan. Tapi di balik itu semua, kenapa Dia ada di atas kayu salib? Karena Dia tahu kita akan selalu gagal mengikuti teladan Dia. Dan kita harus diampuni. Dia mengorbankan dirinya untuk mengampuni dan memberikan apa? Hidup yang baru bagi kita. Wow. Ini kabar baik bagi setiap kita hari ini, saudara. Kita lihat Efesus 2 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Wow! Kata pertama dari ayat yang kita baca barusan, apa kata pertamanya? Tetapi. Bapak Ibu ngerti kata tetapi? Kalau ada sesuatu dikatakan tetapi, berarti sebelumnya ada sebuah perbandingan yang kontras.
Betul? Kalau nanti di rumah baca ayat 1 sampai ayat 3, Efesus 2, 1 sampai 3, di situ dijelaskan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mati. Secara rohani kita mati dan secara rohani kita seharusnya dimurkai oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang selalu gagal dan seharusnya kita dimurkai oleh Allah karena kita gagal meneladani 4 hal tadi yang kita baca. Kita gagal tetap terhubung dengan Bapa. Kita gagal untuk kita tetap menghidupi panggilan Dia bagi kita. Kita gagal berintegritas. Kita gagal dalam hal mengasihi orang lain. Kita orang-orang yang mati harusnya dimurkai. Tetapi ini sangat indah. Ini kabar yang kita butuhkan setiap waktu. Allah dengan rahmat-Nya. Dia kaya dengan rahmat. Dia bukan cuma kaya secara materi, tempat tinggal dari emas dan sebagainya, no. Tapi rahmat berbicara tentang hati, tentang kasih-Nya yang besar bagi kita. Dan itu dilimpahkan, katakan dilimpahkan. Bapak Ibu ngerti, dilimpahkan dengan diberikan, bedanya apa? Dilimpahkan itu bahasa Sundanya diseblokkeun. Tahu diseblok? Ya? Nggak tahu ya orang Jakarta ya. Kok Yusuf tahu ya diseblok ya? Pak David tahu diseblok ya? Seseorang yang diseblok, Putri tahu diseblok? Nggak tahu ya? Nanti ya, kita coba ya. Setelah ini kita seblok Putri. Kasihan, anak rantau jauh-jauh ke GCC diseblok. Orang yang diseblok tadinya ngantuk, itu pasti jadi bangun. Betul? Orang yang diseblok tadinya tenang, itu bisa jadi marah. Betul ya? Orang yang diseblok tadinya kering, itu bisa dari ujung rambut sampai telapak kaki, itu basah. Diseblok itu ember gede, isi penuh air, terus dihajar gitu. Dibanjurnya tuh bukan pakai gayung, tapi seember, sebaskom, segambreng-gambreng, dihajar gitu ke depannya. Bayangkan, yang seharusnya menghajar kita itu adalah murka Allah. Tapi firman Tuhan hari ini bilang apa? Kita dilimpahkan dengan apa? Dengan kasih-Nya yang besar. Wow. Dan itu berkuasa menghidupkan, bukan hanya mengampuni, tetapi memberikan hidup yang baru bagi kehidupan setiap kita. Karena sesungguhnya kita sudah mati. Ternyata konsep menghidupkan kembali, konsep kasih karunia Allah yang begitu luar biasa, yang berkuasa mengampuni dan menghidupkan kita menjadi pribadi yang baru, itu bukan hanya terjadi di perjanjian baru. Sudah dinubuatkan oleh Allah dari sejak perjanjian lama. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Wow! Kalau Paulus bilang kuasa atau kekayaan kasih karunia Tuhan itu sanggup membangkitkan, menghidupkan, dalam Yehezkiel ribuan tahun sebelum Paulus tulis, Allah sudah menitipkan, menaruh dalam hati Yehezkiel untuk dia tulis bahwa aku akan memberikan roh yang baru. Aku akan memberikan hidup yang baru. Aku akan membangkitkan sebuah kehidupan yang baru di dalam manusia, dalam kehidupan manusia berdosa. Kehidupan yang baru seperti apa? Yang dijauhkan dari hati yang keras, artinya kehidupan yang baru, hatinya lembut. Itu akan Tuhan kasih. Kehidupan yang baru di mana kita memegang segala peraturannya. Kita hidup menurut segala ketetapannya. Bukankah ini yang diteladankan oleh Yesus di atas kayu salib?
di dalam keterpurukan, di dalam kondisi yang begitu mengerikan, Yesus tetap terhubung dengan Bapa. Di dalam kondisi yang begitu menyesakan, Yesus tetap berpegang menghidupi panggilannya, melakukan kehendak Tuhan. Di dalam penderitaannya, apa yang Yesus ucapkan itu sama dengan yang dia lakukan. Di dalam penderitaannya, justru dia menyatakan perkataan kasih yang begitu ajaib dan sempurna. Ini ada di dalam pribadi Yesus. Dan saya kembali mau ingatkan bahwa Yesus ada di atas kayu salib bukan sekedar untuk mengampuni dan memberi teladan kita. Tapi Yesus ada di atas kayu salib untuk memberikan kehidupan itu buat kita. Nanti kita akan lihat. Kita akan bicara tentang kuasa pengorbanan Yesus. Di balik perkataan Yesus yang tadi, Yesus tetap terhubung dengan Bapa. Kita selalu gagal, betul? Mungkin hari ini Anda merasa dalam kondisi kayaknya Tuhan tidak mau lagi peduli terhadap hidupku. Karena hidup kita seperti kapal selam, timbul tenggelam, dekat jauh, dekat jauh, dekat jauh. Doa enggak, baca firman enggak. Kita gagal dalam konsisten. Tapi saya mau katakan, di dalam Efesus 2 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita yang dulu jauh, menjadi dekat oleh pengorbanan Kristus. Bapak Ibu ingat ketika Allah memerintahkan Musa membangun tabernakel, membangun kemah tabernakel. Wah, Bapak Ibu, itu bahan-bahannya, itu ukurannya, itu sangat presisi. Itu susah sekali membuat tabernakel itu. Tapi itulah yang harus Musa lakukan supaya Allah hadir di situ. Di masa selanjutnya ada seorang yang bernama Salomo. Dia membangun bait Allah. Bisa dia membangun bait Allah asal-asalan? Gak bisa. Bahan yang terbaik, tenaga yang terbaik, semua yang terbaik dia lakukan. Maka Allah hadir di situ. Perhatikan. Hari ini kita tidak lagi harus membangun tabernakel, bait Allah seperti Musa dan Salomo. Tapi Allah mau hadir di dalam hidup kita. Saya ulangi. Kita tidak harus terlebih dahulu membangun bait Allah seperti Musa dan Salomo untuk Allah hadir. Di dalam kegagalan, di dalam kebobrokan kita, Allah mau hadir dan Allah mau berdiam. Kenapa Allah mau hadir dan mau berdiam? Satu jawabannya. Karena Yesus Kristus sudah mengampuni segala dosa kita. Kalau di dalam perjanjian lama, harus ada bahan-bahan yang begitu presisi supaya Allah hadir. Hari ini, bahan-bahan itu sudah ada yang ganti. Bahkan pengganti bahan-bahan itu jauh lebih sempurna dan jauh lebih indah. Namanya Yesus Kristus. Sehingga Paulus berkata gini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Wow! Di dalam kebobrokan kita, di dalam kegagalan kita, karena pengorbanan Yesus yang begitu indah, Allah mau menetap di dalam hidup kita lewat pribadinya. Siapa? Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidup setiap kita. Jika hari ini Anda bisa percaya pada Yesus, sekalipun Anda tidak melihat dia disalib, Anda bisa percaya kepada Yesus sekalipun Anda hanya mendengar kisahnya lewat firman Tuhan dan membaca Alkitab. Saya mau katakan, itu semua karena Allah ada di dalammu.
Itu semua karena Roh Kudus yang menolong Anda dan saya untuk kita bisa percaya kepada cerita yang gak pernah kita saksikan secara kasat mata. Roh Kudus ada di dalam kita. Allah, pribadi Allah ada di dalam hidup kita, saudara. Bahkan Yesus pernah berkata, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, dan penolong itu akan berdiam di dalam kamu. Wow. Jika di zaman perjanjian lama, tempat yang begitu indah harus dibangun dulu, baru Allah mau hadir. Tapi bagi kehidupan kita saat ini, yang membuat kita indah, itu bukan karena kebaikan kita. Yang membuat kita indah, sehingga Allah mau hadir, itu bukan karena kekayaan kita. Bukan karena emas perak yang kita punya. Tapi karena Yesus sudah menjadi pengantara kita dengan Allah yang kudus. Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Bahkan dalam Roma 8 ayat 26, tadi kita udah baca sama-sama. Bagaimana Roh itu membantu kita untuk kita berdoa. Roh itu mendorong kita untuk kita tetap terhubung dengan Bapa. Jadi ketika kita hari-hari yang kemarin kita gagal dalam terhubung dengan Bapa, ketika pergumulan begitu berat akhirnya kita meninggalkan Dia, kita menjauh dari Dia, kita mungkin marah terhadap Dia. Sore hari ini kita tahu bahwa ada penolong yang menolong kita untuk kita tetap terhubung dengan Bapa sekalipun kita di tengah pergumulan. Amin. Sehingga apa yang Yesus teladankan itu bukan hanya jadi teladan, tapi itu menjadi bagian kehidupan kita. Yang tadinya itu merupakan satu hal yang begitu jauh, begitu sulit, begitu sulit untuk dilakukan, begitu sulit untuk terhubung dengan Bapa di tengah pergumulan hidup kita. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita didorong, kita diingatkan, kita dimampukan untuk kita tetap memandang Allah terbaik di dalam hidup kita, sehingga kita gak marah, sehingga kita gak tinggalkan Dia. Yang pertama tadi kita bicara tentang Yesus tetap terhubung dengan Bapa. Kita selalu gagal, tapi hari ini kita menemukan jawabannya. Ada Roh Kudus di dalam kita, pribadi Allah sendiri, yang menolong Anda dan saya untuk tetap terhubung dengan Bapa, sekalipun di tengah pergumulan yang begitu hebat. Teladan Yesus yang kedua, yang tadi kita sama-sama lihat, adalah Dia konsisten menghidupi panggilannya. Saudara, saya mau katakan bahwa setiap kita ada di dalam dunia ini, itu semua karena Allah memiliki tujuan bagi kehidupan kita. Ada panggilan di dalam hidup setiap kita. Baik itu panggilan secara umum maupun panggilan secara spesifik. Efesus 2 ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, karena kita ini buatan Allah. Nggak sampai di situ aja. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk kita menghidupi pekerjaan baik. Bukan yang menurut kita baik, tetapi pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wow. Di sini kita bisa melihat, Bapak Ibu, pengorbanan Yesus yang begitu sempurna dan utuh itu berkuasa melahirbarukan kita. Seorang teolog, Augustine de Hippo, dia pernah berkata, masalah terbesar hati manusia adalah kesalahan dalam mencintai. Maksudnya apa? Masalah terbesar dalam hati manusia adalah kita mencintai sesuatu yang seharusnya tidak kita cintai. Uang. Ketika kita cinta uang, uang akan menjadi Tuhan kita. Ketika kita mencintai hobi kita, menjadikan hobi kita, menjadikan pekerjaan kita, bahkan menjadikan keluarga kita berhala di dalam kehidupan kita. Itulah masalah terbesar. Sehingga kita gak pernah bisa konsisten dalam menghidupi panggilan kita. Ketika
masalah pergumulan, contoh, masalah pergumulan melanda hidup kita, kenyamanan kita terusik. Akhirnya apa yang terjadi? Kita kompromi. Kita tinggalkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan panggilan hidup kita untuk menghidupinya. Kita ganti standar kita. Di situ menunjukkan bahwa Tuhan kita sesungguhnya adalah bukan Yesus, tapi diri kita sendiri, tapi kenyamanan kita sendiri. Kita nggak konsisten menjalani panggilan hidup kita. Tapi hari ini kita bersyukur. Yesus hadir ke dalam dunia. Dia memberikan sebuah gambaran karya yang begitu indah. Yesus hadir ke dalam dunia dengan tindakan kasih yang begitu besar, utuh, dan sempurna. Supaya apa? Supaya kita itu merasa dicintai begitu luar biasa, dan kita bisa memalingkan pandangan kita, kita bisa memalingkan sasaran cinta kita dari dunia kepada Dia. Bisa menangkap cara kerjanya? Ini cara kerja Yesus untuk membuat kita setia sama Dia. Bukan dengan menakut-nakuti neraka, bukan dengan mengiming-imingi berkat, tapi dengan menyatakan, aku sayang sama kamu. Tadi saya ibadah sekolah minggu. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya tergila-gila sama yang namanya Persib. Wah, di kamar saya semuanya Persib. Orang ngejelek-jelekin Persib saya bisa marah. Ya, saya pulang pertandingan, nengok engkong saya di rumah sakit Advent, Persib habis dibantai waktu itu, ingat sekali, sama PSMS Medan. Kipernya mirip-mirip sama Ko Yusuf. Markus Horizon namanya. Kemarin dia jadi caleg di Bandung sini. Wah, saya marah, saya kesel. Begitu saya sampai rumah sakit, ada sekelompok orang yang dekat dengan kakek saya, dengan engkong saya. Dalam kondisi yang emosi, saya mendengar perkataan mereka yang begitu sombong. Lalu dengan mudahnya saya memaki orang itu. Kenapa? Karena hati saya itu udah nggak beres karena Persib kalah. Akhirnya saya nggak bisa kontrol mulut saya. Ketika Persib kalah, besoknya ke sekolah, ya, ada orang-orang yang menertawakan. Saya marah di situ. Tapi satu kali saya ingat, sehabis saya kukubekan Bandung cari tiket Persib uhujanan, saya percaya itu Roh Kudus. Dalam hati saya gini, apa sih yang sudah Persib kasih buat kamu? Siapa sih yang sudah mengasihi kamu dengan begitu luar biasa? Siapa sih yang sudah berkorban buat kamu? Siapa sih yang kasih kamu nafas kehidupan? Di situ pikiran saya terbuka. Harusnya saya nggak gini-gini banget sama yang namanya Persib. Bisa nangkap Bapak Ibu? Itu cara Allah mengalihkan hati kita yang mencintai yang fana, mengalihkan jadi mencintai yang kekal. Dengan cara apa? Dengan menunjukkan kasih yang begitu luar biasa. Efesus 2 ayat 10 tadi kita sama-sama lihat. Bagaimana pengorbanan Yesus. Lebih spesifik dikatakan, itu terjadi supaya kita memiliki pemulihan hati dan kita hidup dalam pekerjaan baik yang Allah telah tetapkan. Filipi 2 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Allah lah yang membuat engkau rela dan sanggup melakukan kehendak Allah. Allah lah yang membuat kita sanggup untuk setia melakukan firman Tuhan. Perubahan pertama terjadi di dalam hati kita yang tadinya mencintai yang fana, mencintai diri sendiri, dipulihkan karena kita sadar aku sudah dicintai begitu luar biasa. Hati kita berbalik kepada Dia yang sudah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Itulah sebabnya kenapa kita terus diingatkan tentang kasih Yesus, tulus, sempurna, tulus, sempurna, tulus, sempurna. Tidak, karena tidak ada keindahan lain yang sanggup mengalihkan pandangan kita dari keindahan dunia selain keindahan Yesus. Amin. Yang tadi Yesus teladankan, yang kedua apa? Dia konsisten menghidupi panggilannya. Kita selalu gagal
tapi lewat pengorbanan Yesus, lewat kasih Yesus yang begitu indah dan sempurna. Kasih itu memarinasi kehidupan kita. Akhirnya kita memiliki kerelaan untuk kita berpaling dari mengasihani diri sendiri, berpaling kepada pribadi yang mengasihi kita begitu luar biasa. Dari mengasihi berhala, mengasihi dunia, mengasihi dosa, berpaling kepada kebenaran yang telah menyatakan kasihnya begitu sempurna bagi kehidupan kita. Sehingga poin yang kedua bukanlah menjadi sebuah angan-angan di mana kita akan terus melihat kegagalan kita. Tapi poin kedua ini akan menjadi kenyataan bagi kehidupan setiap kita. Yang ketiga, Yesus memberikan sebuah teladan tentang integritas. Oke, di sini nggak berubah ya, di monitor nggak berubah. Yang ketiga, tentang integritas. Bagaimana kita konsisten menghidupi apa yang kita ajarkan. Bapak Ibu, ketahuilah, saya mau ingatkan kembali, bahwa ketika kita sudah menjadi orang tua, ketika kita sudah dipercayakan oleh Tuhan, dikaruniai anak di dalam kehidupan kita, Tuhan memiliki kerinduan untuk kita mengajarkan. Kalau hari ini Anda bingung tadi tentang panggilan, konsisten menghidupi panggilan, lebih spesifik, lebih jelas saya mau katakan,